Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ila hadratin nabiyina khadirin nabasa bal yumkan. Ila hadratin jamil mu'allif fil kutub allati ta'lamna wa sama'ali bil hadal kitab. Imam al-Alamah Syekh Yahya Saruddin An-Nawawi, Jamil Masyayikhina wa Masyayikhina Syekh Abdul Qadir Jumar Sultan Syekh Mahfuz al-Usuli wa Furu'ahi wa man intasaba ilaihi wa jami'a man hadir fi hadzal majlis walid. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sadisu was-salasun. Al-hadisu tawi hadis al-hadisu tawi hadis as-sadisu kang kaping 6 wasalasuna lan 30 iku an Abi Hurairah cinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu adin nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man nafasa an mukminin kurbatan man utawi sapane wong iku nafasa ngilangaken sapa man an mukminin saking wong mukmin ngilangaken kurbatan ing kesusahan min kurabi dunya saking pira-pira kesusahani dunya nafasa mongko ngilangi sapa Allahu Gusti Allah anhu saking man ngilangi kurbatan ing kesusahan min kurabi yaumil kiamati saking pira-pira kesusahani dina kiamat. Waman utawi sapane wong iku yasara gampangaken sapa man ala mu'sirin ing atase wong kang kangelan yasara mongko gampangaken sapa Allahu Gusti Allah gampangaken alaihi ing atase man fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Waman utawi sapane wong iku satara nutupi sapa man nutupi musliman ing wong muslim satarahu mongko nutupi ing man sapa Allahu Gusti Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Wallahu utawi Gusti Allah iku fi aunil abdi ing dalam pitulunge ing dalam nulungi kawula dalam nulungi kawula makana ing dalam salakine ana sapa al abdu kawula ana iku fi auni akhihi ing dalam nulungi sedulure abdun. Waman utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man ngambah torikon ing ilmu torikon ing dalan ngambah torikon ing dalan yaltamisu halih amrih sapa man yaltamisu halih amrih sapa man fihi ing dalem tarik amrih ilman ing ilmu ya sahala mongko gampangaken sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man gampangaken lahu maring man tarikon ing dalan tarikon ing dalan ilal jannati maring swarga wa majtama'alan ora kumpul sapa kaumun fi baitin ing dalem omah min buyutillahi saking pira-pira omahe Allah yatluna halih padha maca sapa kaum yatluna halih padha maca sapa kaum kitaballahi ing
kitabe Allah atau ing Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu lan padha deres-deresan sapa kaum bainahum ing dalem antarane kaum wa yatadarasuna lan padha deres-deresan sapa kaum ing kitab Allah bainahum ing dalem antarane kaum illa nazalat angin temurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu penganteng-anteng wa ghasyiyatuhum lan nungkepi ing kaum apa ar-rahmatu rahmate Allah wa haffathum lan ngepung ing kaum sapa al malaikatu pira-pira malaikat wa dzakarahum lan nutur ing kaum sapa Allahu Gusti Allah fi man ing dalem wong indahu ing dalem sandinge Allah indahum ing dalem sandinge Allah wa man utawi sapane wong iku batoa kendu bihi kelawan man apa amaluhu amale man lam yusri mongko ora banteraken ora nginggalaken tidak mempercepat bihi kelawan man apa nasabuhu oleh den bangsaaken man atau apa nasabuhu nasabe man rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam Muslim bihadzal lafzi kelawan iki lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-36 diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa menghilangkan kesusahan orang mukmin, barang siapa menghilangkan atau membantu meringankan kesusahannya orang mukmin min kurabid dunya, yaitu dari kesusahan waktu hidup di dunia, nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah akan mempermudah, akan menghilangkan kesusahan orang tersebut, yaitu kelak di yaumil kiamah. Jadi kelak kesusahan orang yang telah membantu, telah meringankan kesusahan saudara seiman, saudara mukmin di dunia, maka besok di akhirat Allah akan menghilangkan kesusahannya, yaitu orang yang menolong, orang yang meringankan kesusahan orang mukmin tadi. Terus waman yasara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan ala mu'sirin, yaitu gampangaken membantu biar mudah bagi orang-orang yang kesulitan. Jadi kalau ada orang kesulitan kita bantu biar mudah dia, biar gampang menghadapi kesulitannya, maka Allah akan yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan bagi orang yang telah menolong saudaranya tadi, dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Wa man satara musliman satarahullah, barang siapa menutupi pada saudara muslim, pada saudaranya muslim, menutupi aibnya, menutupi aibnya, maka Allah akan menutupi orang tersebut fid dunya wal akhirah, menutupi rahasia aibnya di dunia dan di akhirat kelak.
Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Lah Allah ini ku tetap di apa itu di pertolongan, menolong, selalu menolong ya. Allah niku selalu menolong pada hambanya selagi hambanya tersebut makana al abdu fi auni akhihi, selagi hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Jadi kita menolong kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada saudara muslim kita, niku Allah akan membalasnya. Yang menolong kita itu ganti Allah. Niku janjine Allah. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku kita tidak jauh dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menuju jalan, menempuh jalan, yaitu yang mana jalan tersebut menuju apa? Mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya suatu jalan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mempelajari, mencari ilmu agama, itu kita akan mengerti, kita akan paham tentang amaliyah-amaliyah yang bisa mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah Allah akan mempermudah kita dalam mencari ilmu, dalam memahami dan mengamalkan amal-amal yang telah kita pelajari, yaitu bisa mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidak ada di suatu tempat itu, tidak ada perkumpulan suatu kaum, yaitu di suatu rumah min buyutillah, yaitu di masjid, di musola yang ada perkumpulannya apa itu kaum atau umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam majlis itu yatluna kitab Allah, dibacakan Al-Quran, semuanya yatadarasunahu, saling deres Al-Quran, atau istilah lain kalau di kampung itu adalah ada cara atau rutinan khataman semaan. Di suatu majelis itu telah dibacakan Al-Quran atau kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, tidak ada perkumpulan seperti itu kecuali Allah akan menurunkan kepada majelis itu, kepada kaum-kaum yang mana kaum tersebut pada membaca Al-Quran, pada menderes kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di dalam majlis daerah itu akan diberi suatu ketentraman, ketenangan, ketenangan as-sakinah, anteng semuanya. Wilayahnya adem, daerahnya adem, tentram, dan dijauhkan dari balaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada suatu daerah, pada suatu tempat yang dibacakan atau yang dibuat membaca Al-Quran atau khataman atau semaan Al-Quran. Dan juga wahafadhumul malaikah, dan akan dikupengi malaikat. Jadi malaikat itu akan turun pada majelis tersebut, mengupengi apa itu ya. Kalau sudah malaikat turun, ya suasana itu akan menjadi anteng. Suasana suatu majelis, suatu daerah itu akan menjadi anteng, adem, dan tentram, penuh dengan kedamaian. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan orang-orang tersebut akan dicatat
yaitu di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan ini sebaliknya nih, orang yang amalnya itu lemah, amaliyahnya itu lemah, maka lam yusri bihi nasabuhu. Maka semisal orang tersebut amaliyahnya lemah tapi dari keturunan bangsawan, dari keturunan seorang kiai yang mana mbah-mbahnya orang tuanya itu sama pandai untuk mengaji, alim semua, tapi pas waktunya orang tersebut itu tidak bisa beramal secara maksimal, tidak seperti mbah-mbahnya, maka nasabnya orang tersebut itu tidak bisa mengangkat amaliyahnya orang tersebut. Jadi ya tidak bisa mengangkat untuk biar bisa cepat nih, biar bisa cepat masuk surga, atau biar bisa cepat untuk beramal dengan dengan sungguh-sungguh atau dengan istiqomah. Niku tidak bisa mengangkat nasab niku. Ya orang tidak bisa, ya tidak bisa. Makanya orang yang pandai mengaji, meskipun toh dari kalangan atau keturunan orang biasa, keturunan orang ngarit, ya itu tetap dia akan bisa ngaji. Dan juga kalaupun orang tersebut keturunannya kiai tapi tidak mau ngaji, ya tetap tidak bisa ngaji. Itu. Jadi nasab itu tidak bisa mengangkat dia untuk sempurna niku. Jadi kalau ya kita adalah kita, tidak boleh mengandalkan keturunan kita. Saya keturunannya raja ini, tidak boleh. Saya adalah saya. Gitu. Kita harus menyempurnakan amaliyah kita sendiri. Tidak boleh mengandalkan nasab, tidak boleh mengandalkan nasab. Al hadisu tawi hadis asabiu kang kaping 7 wasalasuna lan kaping 30 iku an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dinarido saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalam perkara yarwihi kang riwayataken sapa Kanjeng Nabi ing ma an rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka mundak kebagusane, tabaraka mundak kebagusane sapa Rabb wa ta'ala lan maha agung maha luhur sapa Rabb. Qala dawu sapa Rabbun Allah, innallaha temen sedune Allah iku kataba mesti sapa Allah, nulis sapa Allah alhasanati ing pira-pira kebagusan, wasayyiati lan pira-pira Allah. Summa bayana nuli mertelaaken sapa Rabb, summa bayana nuli mertelaken sapa Kanjeng Nabi, summa bayana nuli mertelaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad zalika ing mengkono alhasanati wasayyiati. Paman mongko utawi sapane wong iku hama nejo sapa man dihasanatin kelawan kebagusan, falam ya'malha mongko durung ngamal sapa man ing hasanah, falam ya'malha mongko durung ngamal sapa man ing hasanah, katabaha mongko nulis ing hasanah utawa nyatet ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah, indahu ing dalem sandinge man, nulis hasanatan ing kebagusan, kamilatan kang sampurna,
Wa in hamma lan lamun nejo sapa man biha kelawan hasanah fa amilaha mongko nuli ngamal mongko nuli nglakoni sapa man ing hasanah katabaha mongko nulis ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah indahu ing dalem sandinge man nulis asra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan ilasab imiatin tumeka maring 700 di ilasab imiati dzikfin tumeka maring 700 pira-pira tikelan ila adhafin tumeka maring pira-pira tikelan kasiratin kang akeh wa in hamma lan lamun nejo sapa man bisayiatin kelawan Allah kelawan penggawe Allah terus falam yakmalha mongko durung ngamal durung nglakoni sapa man ing sayyi'ah katabaha mongko nulis ing sayyi'ah sapa Allahu Gusti Allah indahu ing dalem sandinge man nulis hasanatan ing bagus kamilatan kang sampurna. Terus wa in hamma lan lamun nejo sapa man biha kelawan sayyi'ah terus fa amilaha mongko nuli ngamal utawa nglakoni sapa man ing sayyi'ah katabaha mongko nulis ing sayyi'ah katabaha mongko nulis ing sayyi'ah sapa Allahu Gusti Allah nulis sayyi'atan ing Allah wahidatan kang siji rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam kitab sahih Imam Bukhari wa Muslim bi hadzihil hurufi kelawan kelawan iki pira-pira huruf Fangdur mongko nuli angen-angena sapa sira utawa ningalono sapa sira ya akhihi sedulur ingsun waffaqona muga-muga paring pitulung ing kita sapa Allahu Gusti Allah wa iyyaka lan ing sira ila azimi lutfillahi taala maring agunge welase Allah Subhanahu wa taala wa ta'ammal lan angen-angena sapa sira hadhil alfadha ing iki lafat ing iki pira-pira lafat wa qaluhu utawi dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi indahu rupane indahu dawe Nabi yang di atas indahu itu rupane indahu lafat indahu iku isyaratun isyarah ilal i'tinai maring nemen-nemeni ilal i'tinai maring nemen-nemeni biha kelawan hasanah wa qaluhu utawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane kamilatan lafat kamilatan iku litakidi krana nguwataken krana ngukuhaken nguwataken wasidatil i'tinai lan bangete nemen-nemene wasidatil i'tinai lan bangete nemen-nemeni biha kelawan hasanah wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sayyiati ing dalem masalah as-sayyi'ah allati rupane sayyi'ah hamma kang nejo sapa man biha kelawan allati summa tarakaha nuli ninggal sapa man ing sayyi'ah katabaha mongko nulis ing sayyi'ah sapa Allahu Gusti Allah indahu ing dalam sandinge man nulis hasanatan ing bagus kebagusan kamilatan kang sampurna terus fa akadaha mongko nuli ngukuhaken sapa Kanjeng Nabi ing hasanah wa akadaha mongko nuli ngukuhaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing hasanah ikamilatin kelawan lafat kamilatin wa in amilaha lan lamun ngamal utawa nglakoni sapa man ing sayyi'ah katabaha mongko nulis sapa Allah
ing sayyi'atan ing Allah wahidatan kang sepisan. Wa akada mongko nuli ngukuhaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqlilaha ing ngidhikaken sayyi'ah. Taqlilaha ing ngidhikaken sayyi'ah bi wahidatin kelawan lafat wahidatin. Walam yu'akid lan ora ngukuhaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing sayyi'ah bi kamilatin kelawan lafat kamilatin. Kamilatin kelawan lafat kamilatin. Falillahi mongko iku tetep kagungane Allah. Falillahi mongko iku tetep kagungane Allah wa alhamdu utawi sekabehane puji wal minnatulan anugerah wal minnatulan anugerah. Subhanahu moho suci Allah. Subhanahu wa suci Allah la nuhsi ora bisa ngitung sapa ingsun. La nuhsi ora bisa ngitung sapa ingsun sanaan ing ngalem alaihi ngatasé Allah. Sanaan ing ngalem alaihi ngatasé Allah. Wa billahi lan iku tetep kelawan Allah. Wa billahi ulan iku kelawan pitulunge Allah. At-taufiqu utawi pitulung at-taufiqu utawi pitulung zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-37 diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu cerita, dalam sesuatu yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala qala. Ini dawuhnya Allah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kataba al-hasanati was-sayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis yaitu sesuatu hal yang baik dan sesuatu hal yang jelek. Amaliyah yang baik, amaliyah yang buruk itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hamma, maka faman hamma bihasanatin, barang siapa mempunyai menyengaja untuk melakukan kebaikan. Barang siapa menyengaja mempunyai niat untuk melakukan suatu hal kebaikan, falam ya'malha, terus orang tersebut belum bisa melakukannya, belum bisa mengamalkannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah telah menulis pada orang tersebut hasanah, kebaikan yang sempurna. Hasanatan kamilatan. Jadi orang mempunyai niat aja, mempunyai niat yang baik akan melakukan sedekah semisal, tapi belum bisa mengamalkan, belum bisa melaksanakan sedekah tersebut, masih niat gitu. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat hasanatan kamilatan. Sudah dicatat yaitu mempunyai amal yang hasanah yang kamilah. Nah, niku maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih mempunyai niat aja sudah sudah dicatat dengan kebaikan. Kamilatan juga. Tur kamilatan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu hasra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin kasiratin. Lah, kita sudah mempunyai niat akan melakukan suatu kebaikan, semisal akan melaksanakan sedekah, akan memberikan sedekah kepada seseorang, mempunyai niat, terus kita laksanakan betul sedekah gitu, maka Allah akan menulis
yaitu 10 kebaikan. Kita mempunyai niat dan kita laksanakan, itu Allah akan menulis dengan 10 kebaikan sampai 700 kali. Sampai 700 kali. Bahkan ila at'afin, bahkan sampai berapa tikelan ya. Itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyra hasanatin, itu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Terus semisal kita mempunyai niat untuk melakukan hal yang jelek nih, tapi kita belum melakukannya, mempunyai hal yang jelek belum melakukannya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat yaitu hasanatan kamilatan. Mempunyai niat yang jelek tapi belum kita lakukan, itu oleh Allah dicatat hasanatan kamilatan, dicatat dengan kebaikan yang sempurna. Tetap itu murahnya, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terus wa in hamma bisayyi'atin wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah. Terus jika kita itu mempunyai niat kejelekan, akan melakukan hal jelek ya. Niat terus kita lakukan beneran, maka Allah akan mencatat bagi orang yang melakukan kejelekan tersebut, dicatat, ditulis dengan sayyi'atan wahidatan, ditulis cuma satu kejelekan. Ditulis cuma satu kejelekan, tidak 10 kejelekan atau bahkan bertikel-tikel kejelekan, itu tidak. Ditulis oleh Allah adalah satu kejelekan saja ya. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya, dengan dengan lafaz-lafaz ini, dengan huruf ini. Nah, terus fangzur ya akhi, maka kita harus bisa mengangan-angan ya, bisa memikir ya. Wafaqanallahu. Jadi mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongan kepada kita, kepada kalian menuju menuju keagungan rahmatnya Allah, kebesaran sifat belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadhil alfat, dan juga mari kita mengangan-angan lafaz di atas tadi. Itu murahnya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu indahu, tulisan di atas, lafaz indahu di atas, itu merupakan isyarat ilal i'tina. Jadi kita harus sungguh-sungguh nemen-nemeni ya, sungguh-sungguh dengan hal-hal yang baik. Jadi harus sungguh-sungguh pada hal-hal yang baik. Kita mempunyai niat kebaikan aja belum kita lakukan, itu oleh Allah sudah dicatat hasanatan kamilatan. Terus bagaimana kalau sudah kita lakukan? Allah pasti akan melipat gandakan kebaikan kita. Wa qalu kamilatan, maksud dari kamilatan itu adalah menguatkan ya, menguatkan angan-angan kita, biar kita itu sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Itu harus kita bisa mengangan-angannya, harus bisa mikir seperti itu. Wa qala fi sayyi'ah, kalau dawuhnya Nabi Muhammad pada lafaz sayyi'ah allati hamma biha sumatarakaha katabahallah indahu hasanatan. Jadi kalau sayyi'ah, orang yang mempunyai niat melakukan kejelekan, tapi oleh Allah niku ditulis dengan hasanatan kamilatan juga. Niat melakukan kejelekan tapi belum melakukannya, dan niku ditulis hasanatan kamilatan. Lah ini fa'akadaha bikamilatin niku, itu harus kita sungguh-sungguh berangan-angan, mikir ya, mikir.
itu harus bisa memikir semacam itu, dan harus bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Nah, jika melakukan orang niat kejelekan belum melakukan, oleh Allah dicatat kehasanatan kamilatan. Tapi kalau melakukan kejelekan, Allah cuma menulis apa? Hasaab sayyatan wahidatan, ditulis satu kejelekan. Nah niku fa'akkada taklilahan, itu menguatkan sedikit sekali bandingannya gitu. Sedikit sekali. Maka kita harus walillahil hamdu, selalu bersyukur dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Itu adalah belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak bisa menghitung seberapa pujian yang harus kita balas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Semua pertolongan itu adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar harus selalu bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bisa mengangan-angan, sudah diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa berpikir dan mengangan-angan betapa murahnya Allah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, betapa kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Dan kalau kita bisa memikir sejauh itu, kita akan selalu memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiru qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.